Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak atau Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Lestari, AK MAK. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan nomor NIM 121231122. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Biaya Operasional, Perputaran Aset, dan Leverage terhadap laba bersih perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI 2021 sampai 2025. Pada saat ini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangin oleh kondisi bahwa laba bersih perusahaan konstruksi di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2025. Bahkan beberapa perusahaan masih mengalami kerugian meskipun pendapatannya mereka meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan mereka, tetapi juga oleh efisiensi biaya operasional, efektivitas pemanfaatan aset, serta struktur pendanaan atau leverage. Selanjutnya, jika kita lihat grafik di sebelah kanan, dapat kita ketahui bahwa tren laba bersih 3 perusahaan konstruksi, sebagai contoh, aku ambil ADHI, PTPP, dan Wika. Nah, 3 perusahaan ini mengalami fluktuasi pada periode 2021 sampai 2024. ADHI mengalami peningkatan laba pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun pada tahun 2024. PTPP masih mencatat laba yang relatif kecil dalam fluktuasi. Berbeda dengan keduanya, Wika masih mengalami kerugian selama periode pengamatan, meskipun pada tahun 2024 sudah mulai membaik dibanding tahun sebelumnya. Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah, yaitu mengetahui pengaruh biaya operasional, perputaran aset, dan leverage terhadap laba bersih baik secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh masing-masing variabel tersebut, serta mengetahui pengaruhnya secara bersama-sama terhadap laba bersih perusahaan konstruksi. Penelitian ini memiliki 3 variabel independen, yaitu biaya operasional sebagai variabel X1, perputaran aset sebagai X2, dan leverage sebagai X3. Ketiga variabel tersebut diduga mempengaruhi variabel dependen, yaitu laba bersih. Berdasarkan kerangka konspektual tersebut, dirumuskan 4 hipotesis, yaitu H1 sampai H3 untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial, sedangkan H4 untuk menguji pengaruh ketiga variabel secara simultan terhadap laba bersih. Landasan teori dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan adalah signaling teori, yang menjelaskan bahwa informasi keuangan dapat menjadi sinyal bagi investor untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu biaya operasional, perputaran aset, dan leverage. Sedangkan variabel dependennya adalah laba bersih. Ketiga variabel tersebut kemudian diuji dan untuk mengetahui pengaruhnya, baik secara parsial maupun simultan terhadap laba bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian adalah perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2021 hingga tahun 2025. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik populasi sampling dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisiensi determinasi dengan bantuan SPS. Ditampilkan operasional variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel independen terdiri dari biaya operasional yang diukur menggunakan rasio BOPO, perputaran aset yang diukur dengan total asset turnover atau TATO, serta leverage yang diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER. Sementara itu, variabel dependen adalah laba bersih yang diukur menggunakan nilai laba bersih setelah pajak. Seluruh data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2021 sampai 2025. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya operasional, perputaran aset, dan leverage terhadap laba bersih perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2025. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, menjadi masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen penguji.